dapat taufik, hidayah, inayah, itu yang menjadikan ajang kita untuk mempersiapkan akhiratnya kita gitu. Karena kalau persiapan di dunia semua sudah pernah kita rasakan dunia gitu kan gitu. Semua yang ada di dunia kita kayaknya sudah punya semuanya gitu. Apa yang nggak manusia punya sih di dunia? Bohong kalau ada orang bilang saya nggak punya apa-apa, bohong. Ya, karena di dunia pasti mereka punya gitu. Ya. Tapi ketika yang belum kita punya itu adalah ya surganya Allah gitu. Karena kita masih tinggal di dunia, kita masih mengharapkan kelak kita jadi penghuni surga kan gitu. Kalau sekarang kan kita sedang on the way semuanya, yang belum pasti gitu. Walaupun kita ngejar ke situ gitu. Tapi yang menetapkan itu adalah Allah atas rahmatnya Allah. Dengan apapun yang sudah kita kerjakan di dunia. Dan ya semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini, khususnya kita ya para wanita yang fitnahnya luar biasa akhir zaman ya. Tugas kita kan ibadahnya kepada manusia. Kalau ibadah kepada Allah itu kebutuhannya kita ya, kebutuhannya kita sholat kita yang butuh, kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita sedekah kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kita zikir kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Karena mau kita mengingat Allah, nggak ingat Allah, Allah tetap ingat kita. Kita mau puji Allah, nggak puji Allah, Allah tetap maha hebat. Jadi kita yang butuh gitu. Tetapi yang dibutuhkan Allah dari kita adalah bagaimana ibadah kita sama manusia. Istri sama suami, bagaimana ibadahnya, melayani dengan baik, berkhidmat dengan baik. Kita sebagai seorang ibu, bagaimana ibadah kita sama anak-anak, merawat, menyayangi, mengingatkan, mendoakan, tidak membanding-bandingkan anak gitu. Bagaimana kita sebagai menantu, misalkan ibadah kita sama mertua seperti apa. Ini yang untuk Allah tuh yang ini gitu. Yang untuk Allah yang ini, walaupun itu semuanya pasti ada ujiannya ya. Ke suami ada ujian, ke anak ada ujian, ke mertua ada ujian. Apalagi sekarang ada film di Parku adalah Maut. Dan nonton yuk. Ayo. Ya benar memang. Karena Rasul pernah ketika Rasul menyampaikan bahwa ipar itu adalah maut. Dan tema itu memang tema yang pernah diucapkan oleh Rasul, bahwa hati-hati dengan ipar, karena ipar itu adalah maut. Dalam Islam juga tidak boleh kan, satu rumah itu ada 2 ipar yang tinggal di situ. Nah itu untuk menjaga, Islam itu sudah luar biasa menjaga, memberikan hukum yang menyelamatkan kita gitu, bukan menyudutkan kita, tapi memberikan keselamatan buat kita semua. Nah makanya ujian inilah ibadah manusia itu yang pasti banyak ujiannya. Kalau ibadah kita ke Allah itu kan untuk kita, ujiannya ya kadang kita susah istiqomah ya, sholat gitu, tahajud kadang susah istiqomah. Tapi kalau ibadah kita yang dibutuhin sama Allah, ibadah kita sama manusia, bagaimana perbuatan baik kita sama manusia. Seorang istri ibadahnya dengan suami seperti apa, melayani, khidmatnya, baik sangkanya, hormatnya, taatnya. Ini yang dibutuhin Allah tuh yang ini. Karena ini yang membawa kita ke surga. Kalau ibadah kita ke Allah itu atas rahmat Allah, bukan atas sholatnya kita. Bukankah ada hamba Allah yang sholat ibadah 500 tahun, tapi ketika itu Allah katakan masukkan dia ke dalam neraka, tapi akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu atas rahmatmu. Jadi kalau ibadah ke Allah bukan asbab untuk kita masuk surga, tapi menjadi pendorong. Tapi ibadah sama manusianya ini, karena ketika Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah di antara ibadahku mana yang paling engkau senangi, apakah sholatku atau zikirku atau puasaku atau sedekahku? Tapi kata Allah, itu semua untukmu bukan untukku ya. Sholatmu untukmu bukan untukku. Ketika engkau sholatmu supaya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat nggak sholat Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh sholat itu dan nyelamatin kita. Ketika engkau zikirmu untukmu bukan untukku, supaya terjaga hawa nafsu. Engkau berpuasa, puasamu untukmu bukan untukku, supaya dan zikir supaya hatimu tenang, dan puasa supaya terjaga hawa nafsumu. Sedekahmu pun juga untukmu bukan untukku. Tapi lalu Nabi Musa bertanya lagi, kalau begitu di antara ibadahku yang
yang aku lakukan ini bukan ibadah yang paling engkau senangi, maka ibadah mana yang membuatmu senang? Apa kata Allah memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Jadi nyenengin manusia itu ibadah yang dituntut oleh Allah tuh itu. Kamu menyenangkan hambaku, kamu memuliakan hambaku, aku akan muliakan dirimu. Ini yang diminta sama Allah tuh ini. Jadi seorang suami istri ibadahnya sama suami yang dilihat. Ketika nanti suami jadi ujian, Allah akan lihat di antara keduanya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Ketika suami istri diuji oleh suaminya, apakah amalan si istri masih tetap baik? Sabarnya, tetap taatnya, tetap melayaninya, walaupun mungkin hati luka, hati capek, tapi karena dia fokusnya ke Allah, ya Allah dia ini milikmu bukan milikku. Yang suatu saat aku di dunia cuma disuruh menemani saja, sampai batas waktu yang kau akan tentukan. Sampai berapa lama saya harus menemani suami gitu. Bukan untuk memiliki, karena milikmu. Kalau milik kita nggak akan diminta sama Allah, tapi karena milik Allah, kapanpun itu akan diminta. Ya, berarti kita cuma sampai menemani ya nggak, walau alam. Kalau saya mungkin, saya cuma disuruh menemani sampai 40 tahun usia beliau saja gitu. Tetapi ketika di dunianya istri menemaninya dalam taat, insya Allah Allah takdirkan menemaninya sampai surga. Nah, seorang ibu juga gitu. Anak bukan milik, tapi tugasnya kita untuk menemani. Kita temani dalam kandungan, kita temani saat ngelahirin, kita temani saat menyusuin, kita temenin dia saat sakit, kita temenin dia dalam mendidik dia, merawat dia, itu kita menemani. Sampai ketika kita punya anak perempuan kita ada yang mau nikahin, berarti selesai tugas kita. Karena sudah ada suaminya yang kelak menemaninya. Tugas kita apa? Temani dia dalam doa. Nah, kan gitu. Jadi iya, kita udah nggak boleh ikut campur lagi urusan rumah tangga anak kita. Kita cuma bisa menemaninya dia dalam doa saja. Nah, maka ibadah ini yang dituntut oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah ini ibadah kita kepada manusia itu. Karena kalau ibadah kita yang kita lakukan, kewajiban sholat, zikir dan segala macamnya, itu untuk kita. Tapi yang untuk Allah, senangi manusia, insya Allah aku akan menyenangkan. Oke, itu aja. Masya Allah. Ya, yang sedikit. Semoga bisa jadi istri-istri salehah semuanya. Bisa jadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya, ibu salehah. Jadi menantu yang salehah, ya. Jadi ipar yang salehah, jadi sahabat yang salehah, tutil jannah sampai akhirnya nanti semuanya sampai surga semua. Ya, baik, terima kasih banyak atas suguhannya. Semoga nanti dapat suguhan yang lebih dari ini. Baik. Ya kan Alhamdulillah ya kan Islam ini dengan surat al-Mustaqim. Alhamdulillah anta alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkah untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Saya pamit ya.